Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Dan di video kali ini aku mau room tour kontrakan baru aku ya teman-teman. Kontrakan satu rumah, 2 kamar. Ini bersih dan murah ya teman-teman. Di sini aku mau kasih lihat ke kalian. Dan diawali dengan ke area samping dulu ya teman-teman. Karena di samping ini ada lahan kosong lumayan luas. Lahan kosongnya di sini tuh kelihatan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini di samping rumah kontrakan aku yang baru. Terus lanjut, ini masih aku di bagian depan ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ke area sebelah sananya lagi. Ini tuh lingkungannya itu tetangganya itu orang sini gitu ya. Aku sih masih kayak nggak begitu kenal karena aku masih baru. Dan ini tuh di belakang itu ada kontrakan ya teman-teman. Ini kontrakan 3 petakan gitu, tapi udah keisi penuh semua. Dan untuk di area depan sini itu ada kontrakan kosong satu lagi, satu rumah sama 2 kamar. Yang di area pojok situ tuh ya, yang sampingan sama pohon. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah Rengas Dengklok bisa DM aku di Instagram ya teman-teman. Dan ini aku kasih lihat keadaan depan kontrakan aku ya teman-teman, kayak gini. Ini masih pagi, jadi masih sepi. Dan lanjut, ini kita ke dalam rumahnya ya teman-teman. Aku buka dulu pintunya. Ini pintunya 2 pintu kayak gitulah ya teman-teman. Dan kayak gini ya teman-teman bentukan atau rumah kontrakan yang baru aku tempatin ini tuh nurun ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke dalam itu harus nurunin tangga, cuma ya enggak tangga banyak sih, cuma 2 kayak gitu aja. Dan aku kasih lihat kayak gini ya teman-teman. Ini untuk di area depan. Belum aku kasih apa-apa, cuma aku kasih foto-foto aku aja sama anak-anak. Terus juga ini untuk di area depan sini itu langsung kayak ngeblong gitu, cuma agak disekat sedikit. Dan di pojokan sini itu ada AC dan kipas-kipas yang belum sempat dipasang atau belum yang namanya dirapihin, jadi aku taruh situ aja. Di sini ada 2 jendela ya teman-teman, dan pintunya itu gagangnya atau pintunya itu ada 2 seperti ini ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat dari bagian dalam itu seperti ini. Aku nggak tahu ya teman-teman ini luasnya berapa untuk di area depan sini. Intinya itu lega lah ya, luas gitu. Dan lanjut ke area sebelahnya. Ini tuh langsung ke area dapur dan WC ya teman-teman. Jadi sebelahan sama depan, ruang depan itu ini langsung ke area dapur. Jadi kalau misalkan aku lagi masak gitu ya, ini enggak yang namanya mengganggu atau aroma-aroma bau-bau masakan gitu, enggak yang ke dalam kamar gitu, karena posisinya lumayan jauh ya teman-teman. Nah, kayak gini posisi atau bentukan dapur kontrakan aku yang baru, enggak yang namanya rapi-rapi banget lah ya, seperti biasa karena emang aku baru banget pindah. Segini aja tuh udah alhamdulillah ya teman-teman. Ini menurut aku udah cukup sedikit rapi daripada kemarin. Dan kayak gini ya teman-teman bentukan atau posisi di area dapur aku. Dan ini dapur aku itu kemarin itu kotor banget ya teman-teman, cuma udah aku bersihin. Terus juga di area sink atau wastafelnya juga itu berkerak, udah aku bersihin juga karena kan emang aku udah pakai ya. Aku di sini udah 3 harian, jadi aku udah bersihin, cuma nggak aku record aja. Dan untuk ventilasinya itu di atas sini ya teman-teman, di atas jemuran handuk sini itu ada ventilasi lumayan besar seperti itu. Lumayan, jadi kalau misalkan masak nggak yang bau-bau pengap-pengap gitu ya teman-teman. Dan di situ ada pakaian yang belum aku cuci karena di sini tuh hujan terus, jadi ya udahlah ya aku taruh aja dulu situ.
Dan lanjut ini ke bagian WC ya teman-teman. Ini WC udah aku bersihin juga, tapi noda-noda atau kerak-keraknya itu belum hilang. Nanti mungkin ya aku bakalan bersihin ulang lagi pakai cairan pembersih khusus di WC yang lebih ampuh, yang lebih bersih gitu ya, ngilangin noda-noda atau kerak-keraknya. Dan kayak gini ya bentukan WC bawaan dari kontrakan rumah yang baru aku tinggalin ini ya teman-teman. Dan ini kayak gini aja untuk di area dapur. Dan langsung dari dapur ini lanjut ke area mau ke depan TV ya teman-teman. Di sini itu plafonnya itu tinggi-tinggi ya teman-teman, jadi nggak ada yang namanya engap ataupun panas. Jadi selama aku tinggal di sini kurang lebih 3 hari ini, aku belum yang namanya ngerasain panas-panas gitu ya teman-teman. Atau mungkin ini masuk musim hujan jadi hawanya itu adem. Dan untuk di area depan sini itu aku taruh kasur dan kulkas ya teman-teman. Aku taruh kulkas di bagian sini karena biar nggak terlalu sempit kalau misalkan aku taruh di area dapur. Dan untuk di area depan sini itu di situ ada jendela, ada pintu samping, dan aku taruh yang namanya TV di sini ya teman-teman. Ini masih berantakan banget. Maaf banget ya aku udah bikin room tour kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kalian penasaran gitu kan. Jadi ya udah aku share sekarang dulu. Dan dilanjut ini ke area kamar yang pertama. Ini tuh kamar bisa dibilang bersebelahan sama dapur ya teman-teman, karena posisinya kalau misalkan dilurusin ya emang bersebelahan banget sama dapur. Dan untuk kamar yang pertama ini udah ada pintunya juga. Terus ini lanjut kita ke dalam. Di sini aku cuma taruh kasur-kasur ya teman-teman, sama bantal-bantal ya untuk kita tidur. Aku nggak namanya taruh-taruh apa-apa lagi, emang masih kosongan banget kayak gini. Terus di situ aku juga taruh kipas. Kipasnya itu nggak ada yang namanya tutupnya karena pas kita pindahannya itu pada patah ya teman-teman. Dan di sini aku taruh kaca sama perintilan atau make up aku sama anak-anak ya, kayak gitu aja. Dan lanjut ini kamar kedua ya teman-teman. Jadi posisinya kamar kedua ini ada di bagian paling ujung posisi rumah ini, jadi paling belakang posisinya. Jadi bukan dapur ya teman-teman yang paling belakang, ini itu paling belakang itu yang di bagian kamar kedua. Dan kita masuk di situ juga udah ada pintu. Dan di sini aku taruh lemari, terus barang-barang yang enggak terlalu aku pakai jadi aku taruh di sini. Dan di sini juga aku tempat buat sholat ya teman-teman. Di sini aku khususin untuk sholat, jadi enggak yang namanya kosong-kosong banget. Dan aku taruh mainan anak aku juga di sini, jadi biar nggak terlalu berantakan. Untuk di area depan aku taruh sini, pokoknya barang-barang yang enggak terlalu kepake aku taruh di sini. Di sini tuh masih kelihatan berantakan banget ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk harga rumah kontrakan yang baru aku tempatin ini itu harganya 750.000 untuk per bulannya. Listriknya itu 900 watt dan untuk airnya itu bebas ya teman-teman. Jadi alhamdulillah setiap aku pindah kontrakan itu aku selalu dapat yang lebih luas dari sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena anak aku juga udah mulai besar. Terus juga barang-barang aku juga udah mulai banyak nambah ya teman-teman. Makanya kenapa sekarang aku memilih kontrakan seperti ini, satu rumah yang 2 kamar. Dan oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama video aku, semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum.